Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang konsep sistem informasi akuntansi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Firman dari Jogja. Nama saya Vicky Fadila. Nama saya Kurniawan. Nama saya Samira. Nama saya Herianti Rimawutari. Nama saya Bari Rohmatullah. Selanjutnya PPT pertama akan dijelaskan oleh Syahira. A. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu konsep yang melibatkan integrasi teknologi informasi dalam proses perencanaan, pengolahan dan pelaporan informasi keuangan suatu organisasi. Konsep ini membawa dampak besar terhadap efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam mengelola data keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar maupun dalam perusahaan susun suatu informasi akuntansi. Sistem ini direncanakan menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam perusahaan. Sistem akuntansi yang disusun untuk suatu perusahaan dapat diproses secara manual tanpa mesin-mesin pembantu, atau proses dengan menggunakan mesin mulai dari mesin pembukuan yang sederhana sampai dengan komputer. Apa itu SIA? SIA atau Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan suatu organisasi. SIA juga mengintegrasikan konsep akuntansi dengan teknologi informasi untuk memberikan pendekatan terstruktur dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan data keuangan. Tujuan utama SIA adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan bisnis. Ya, selanjutnya ada fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber. Yang keempat, yang ketiga ada membuat dan mencatat data transaksi dengan benar. Selanjutnya ada mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan sebagai suatu sistem pengendali keuangan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SIA. Yang pertama dari komitmen manajemen, faktornya tingkat dukungan dan komitmen dari tingkat manajemen agar sederhana penerapan SIA. Tantangannya kegagalan untuk memahami pentingnya SIA atau kurangnya dukungan dari manajemen dapat menghambat penerapan. Yang kedua ada sumber daya finansial dan manusia, faktornya ketersediaan dana dan keahlian sumber daya manusia yang diperlukan untuk penerapan SIA. Tantangannya biaya implementasi yang tinggi dan kekurangan keahlian dalam implementasi dapat menjadi kendala. Yang ketiga ada dari ukuran dan struktur organisasi. Faktornya ukuran dan struktur organisasi dapat mempengaruhi kompleksitas dan skala implementasi SIA. Tantangannya organisasi yang besar mungkin menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan SIA dengan sistem yang sudah ada. Yang keempat, kepatuhan regulasi. Faktornya persyaratan kepatuhan regulasi terkait akuntansi dan pelaporan keuangan. Tantangannya kesulitan dalam memastikan bahwa SIA memenuhi standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Yang kelima, teknologi dan infrastruktur atau pematangan teknologi dan infrastruktur yang dimiliki organisasi. Tantangannya kesulitan dalam mengintegrasikan SIA dengan sistem yang sudah ada atau kebutuhan untuk mengupgrade infrastruktur teknologi. Yang keenam ada perubahan budaya dan proses bisnis. Faktornya tingkat kesiapan organisasi untuk mengubah budaya dan proses bisnis. Dan tantangannya resistensi terhadap perubahan dan kesulitan dalam mengubah cara organisasi bekerja. Yang terakhir yang ketujuh yaitu ada keamanan informasi. Faktornya perlu menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi keuangan. Tantangannya risiko keamanan terkait dengan pencurian atau manipulasi data yang memerlukan strategi keamanan yang baik.
pengendalian internal, 6. Pemenuhan kewajiban perpajakan dan hukum, 7. Analisis kinerja keuangan, 8. Transparansi dan akuntabilitas. Peluang yang mungkin muncul dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada efisiensi operasional, yaitu menerapkan SIA dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam proses akuntansi dan mengurangi beban pekerjaan manual. Yang kedua ada peningkatan akurasi. Akurasi pencatatan transaksi dan laporan keuangan dapat meningkat, mengurangi risiko kesalahan manusia. Yang ketiga ada informasi real time atau SIA memungkinkan organisasi mengakses informasi keuangan secara real time, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang keempat ada analisis data yang lebih baik. SIA menyediakan data yang dapat dianalisis dengan lebih mendalam, memberikan wawasan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan strategis. Yang kelima ada pengendalian risiko. Dengan pemantauan real time, organisasi dapat lebih cepat mengidentifikasi dan mengendalikan risiko. Yang keenam ada penyampaian laporan yang cepat dan akurat. SIA memungkinkan penyampaian laporan keuangan dengan cepat dan akurat, mendukung komunikasi yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Yang ketujuh ada kepuasan pelanggan. Penerapan SIA dapat meningkatkan layanan pelanggan melalui pemberian informasi keuangan yang lebih cepat dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila tidak ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.